Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Medita Nurahmawati, NIM 1918116. Di sini saya akan menjelaskan tugas proyek basis data mengenai kasus yang saya ambil, yaitu penjualan salad buah. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas mengenai 16 topik. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, identifikasi data. Yang ketiga, contoh isiannya. Yang keempat, diagram IRD. Yang kelima, skema relasi. Yang keenam, perintah DDL. Yang ketujuh, perintah DML. Kemudian ada select, where like, kemudian order by, kemudian agregasi, kemudian join, group by, subquery, kemudian trigger, dan interface-nya. Nah, di sini ada identifikasi masalah dalam penjualan salad buah. Lokasi penjualan salad buah yaitu berada di Sabrangan Gumul Karanongko Klaten, tepatnya di samping rumah saya. Kemudian ada latar belakang permasalahannya, yaitu perancangan sistem transaksi penjualan salad buah masih sangat kurang dan banyak dilakukan secara manual. Penjualan salad buah merupakan usaha kecil-kecilan yang bergerak di desa Sabrangan, tepatnya di samping rumah saya. Pengelolaan transaksi penjualan salad masih sangat manual dengan menggunakan metode nota dalam setiap pencatatannya. Namun, terdapat permasalahan dalam mencatat semua transaksi pembelian ke dalam nota tersebut. Permasalahannya itu terjadi dalam pencatatan saat pemesanan salad buah. Akibatnya, ketika melakukan pengelolaan data, seperti pencatatan buku data yang dibutuhkan tidak lengkap, kemudian kesulitan dalam mencari data pembelian setiap harinya. Kemudian untuk mengatasi solusi masalah ini, kita bisa merancang sebuah database aplikasi pencatatan penjualan salad buah yang memudahkan karyawan melakukan proses transaksi dengan cepat dan lengkap. Kemudian, membuat suatu sistem basis data yang menggantikan sistem lama yang masih manual dan menyediakan laporan yang diperlukan oleh pemiliknya. Kemudian, kita juga bisa menghitung pembelian secara efisien. Oke, selanjutnya, ini adalah identifikasi datanya. Di sini ada 4 entitas, yaitu ada entitas pelanggan, kemudian ada entitas karyawan, kemudian ada entitas salad buah, ada entitas pembelian. Di dalam entitas pelanggan ini terdapat datanya, yaitu ada kode pelanggan, alamat, nama pelanggan, nomor telepon. Di sini kode pelanggan ini sebagai primary key. Kemudian ada data karyawan. Di dalamnya terdapat 5 datanya, yaitu ada kode ID, alamat, nama karyawan, nomor telepon, password ID. Di sini kode ID ini sebagai primary key. Kemudian ada data salad buah. Di sini ada kode salad, jenis ukuran, topping, harga. Kode salad ini sebagai primary key yang terdapat di dalam entitas salad buah. Kemudian data pembelian ini termasuk dari entitas pelanggan yang direlasikan dengan membeli salad buah akan menjadikan entitas baru, yaitu pembelian, yang isiannya yaitu datanya kode pembelian, tanggal pembelian, quantity, total, kode pelanggan, kode salad. Kode pembelian ini termasuk primary key, akan menjadi sebuah primary key. Kemudian ini isian dari data salad buah. Ini adalah isian dari data pelanggan. Ini kemudian isian dari data karyawan. Ini adalah contoh dari data pembelian. Nah, ini adalah diagram IRD penjualan salad buah. Di sini ada 4 entitas, yaitu ada pelanggan, salad buah, ada pembelian, yang termasuk entitas baru ini, dan kemudian ada karyawan. Di sini entitas pelanggan memiliki relasi dengan salad buah, yaitu membeli. Di mana banyaknya pelanggan ini dapat membeli banyaknya salad buah. Begitu juga sebaliknya. Dan memiliki kardinalitas many to many. Dalam relasi ini menghasilkan sebuah data baru, yaitu data pembelian. Yaitu ada kode pembelian, tanggal pembelian,
Quantity, ada total, ada kode pelanggan, ada kode salad. Di sini kode pembelian ini menjadi sebuah primary key. Kemudian di sini ada entitas karyawan dengan entitas pelanggan yang memiliki relasi melayani, di mana satu karyawan ini melayani banyaknya pelanggan, atau juga bisa sebaliknya. Di sini relasinya memiliki kardinalitas one to many. Nah, di sini one memiliki tanda panah, garis panah. Di sini juga memiliki partisipasi double atau partisipasi total yang memiliki garis double. Nah, ini adalah partisipasi parsial. Oke, selanjutnya ini adalah skema relasi di dalam penjualan salad buah. Di sini entitas pelanggan, primary key-nya yaitu kode pelanggan, di entitas pembelian, primary key-nya kode pembelian, di salad buah, primary key-nya kode salad, kemudian di karyawan, primary key-nya yaitu kode ID. Primary key di entitas pelanggan ini menjadi foreign key di dalam entitas pembelian, yaitu kode pelanggan. Ini menjadi foreign key. Begitu juga ini. Dalam primary key kode salad ini menjadi foreign key di pembelian, yaitu kode salad, yang masing-masing akan dihubungkan. Begitu ini juga primary key karyawan ini akan menjadi foreign key di entitas pelanggan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai database MySQL. Di sini ada perintah DDL, yaitu ada create dan alter. Di sini ada create database. Kita membuat sebuah database, yaitu ini adalah gunakan untuk menampilkan database yang ada di MySQL. Kemudian di sini saya sudah membuat sebuah database yaitu bernama salad. Kemudian di sini membuat tabel karyawan. Ini adalah perintah SQL-nya, yaitu dengan create tabel karyawan. Ini adalah datanya. Kemudian dipanggil menggunakan dash karyawan. Nah, ini adalah tampilan dari tabel karyawan yang sudah kita buat. Ini juga ada tabel pelanggan, create tabel pelanggan. Ini adalah perintah SQL-nya. Kemudian kita akan show atau tampilkan tabelnya. Kemudian ini ada tabel salad buah. Nah, ini adalah tabel pembelian, di mana di sini kita menggunakan foreign key. Create tabel dengan foreign key. Create tabel dengan membuat tabel pembelian. Di sini foreign key kode pelanggan ini diambil dari primary key yang berada di tabel pelanggan. Nah, primary key di tabel pelanggan ini akan menjadi foreign key di tabel pembelian. Kemudian ini juga ada salad. Primary key di tabel salad buah akan menjadi foreign key di tabel pembelian. Nah, ini adalah ketika kita sudah menampilkan tabelnya. Ini isian data-datanya. Perintah sintaknya. Kemudian ada alter, yaitu merubah. Merubah nama di dalam tabel menjadi nama lain. Misal di sini saya merubah nama tabel salad buah menjadi barang. Ini adalah perintah MySQL-nya, perintah SQL-nya. Nah, ini ketika kita menampilkan datanya. Kita juga bisa merubah tabelnya juga, merubah tabel barang tadi, barang ini menjadi tabel salad buah. Nah, ini adalah perintah SQL-nya. Kemudian kita juga bisa menambah kolom baru pada tabel. Di sini saya menambah kolom pada tabel pelanggan, yaitu jenis kelamin. Nah, ini adalah perintah SQL-nya. Kemudian kita juga bisa menghapus jenis kelamin pada tabel pelanggan yang sudah kita tambahkan tadi menggunakan sintak ATD, kemudian kita menghapusnya menggunakan sintak drop. Nah, ini ketika kita menampilkannya. Kemudian ke-8 yaitu perintah DML. Di sini ada insert, yaitu kita memasukkan isian data ke dalam MySQL. Nah, ini adalah perintah SQL-nya. Nah, kemudian ini adalah isiannya
Nah, ini kita tampilkan dengan menggunakan dash pelanggan. Menggunakan select from pelanggan. Nah, ini adalah insert data salad buah. Kita mengisikannya datanya. Nah, kemudian kita panggil menggunakan select from salad buah. Ini adalah data karyawannya. Ini ada data pembelian. Nah, kemudian ada select, yaitu digunakan untuk menampilkan sebuah isian tabelnya. Ini adalah menampilkan isian semua isi dari data pelanggan. Select from pelanggan. Ini adalah isian data dari karyawan, tabel karyawan. Kemudian ini adalah isian data dari tabel salad buah. Kemudian di sini ada where, yaitu dimana kita memanggil sebuah isinya menggunakan sebuah kondisi, yaitu misal di sini ada select from salad buah where harga kurang dari 17.000. Di sini kita menampilkan tabel salad buah di mana kondisinya yaitu harganya kurang dari 17.000. Nah, di sini akan menampilkan harga yang kurang dari 17.000. Selanjutnya, di sini ada select from salad buah, di mana jenis ukurannya itu 400. Maka di sini kita akan menampilkan data yang jenis ukurannya 400. Kemudian ada where like. Di sini kita menampilkan tabel salad buah dengan jenis ukurannya yang terdapat karakter yaitu 0 dengan bantuan menggunakan persen. Ini select from salad buah where jenis ukuran like persen 0. Ini adalah isian datanya atau tabelnya. Nah, menampilkan sebuah data pada salad buah dengan kondisi di mana ada jenis ukuran yang memiliki karakter 0 dengan bantuan menggunakan persen. Kemudian ada order by, yaitu di sini kita menampilkan semua tabel dengan mengurutkan dari kita pilih. Yaitu misal contohnya di sini ada menampilkan semua salad buah dengan mengurutkan jenis ukuran dari yang terbesar ke terkecil menggunakan dash. Yaitu ini adalah perintah SQL-nya, yaitu select from salad buah order by jenis ukuran dash. Nah, ketika kita menampilkannya, kalau ini mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar, kita menggunakan ASC, ascending atau. Kemudian ada fungsi agregasi. Di sini ada 5 fungsi. Yang pertama ada count, yaitu menampilkan banyaknya record. Di sini misal menampilkan count harga di dalam tabel salad buah dengan kondisi kode saladnya 101. Berarti ada 1. Nih, 101 kan ada 1. Berarti di sini yang muncul 1. Kemudian ada AFG atau average, yaitu mendapatkan sebuah nilai rata-rata. Di sini ada select AFG harga dengan jenis ukuran dari tabel salad buah dengan kondisi saladnya 202. Ini adalah rata-ratanya. Kemudian ada sum, yaitu menjumlahkan nilai total. Kemudian ada min, yaitu menampilkan data harga yang paling terkecil yang berada di dalam tabel harga dengan kondisi saladnya yaitu 202. Di sini ada mark, yaitu menampilkan data harga yang paling terbesar yang berada dalam tabel harga dengan kondisi saladnya 1. Nah, di sini ada join, ada inner join. Inner join ini menampilkan nama pelanggan, jenis ukuran, kemudian total, di mana menghubungkannya menggunakan inner join hanya data yang mempunyai relasinya saja. Nah, ini adalah perintah SQL-nya. Penghuni sama menggunakan inner join, kemudian ada left join, data yang tidak berelasi. Di sini menampilkan nama pelanggan, topping, dan total. Nama pelanggan ini kita ambil dari data pelanggan, kemudian topping ini kita ambil dari data salad buah,
total ini dari data pembelian. Nah, kemudian misalnya ada grup by, yaitu mengelompokkan. Di sini kita kelompokkan data total dari yang terkecil dari tabel pembelian. Nah, ini adalah tampilannya. Kemudian ada subquery. Sini menggunakan kondisi tertentu, yaitu misalnya kita menampilkan kode salad dan harga yang besarnya lebih besar dari rata-rata dari tabel salad buah. Ini sama. Nah, ini ada trigger. Trigger yaitu untuk menghubungkannya, dimana ketika tabel pembeliannya ini kita tambah recordnya, maka pada harga tabel salad buah akan berkurang. Misal di sini harga pada tabel salad buah 17.000, kemudian kita trigger di entitas pembelian yaitu sebesar 17.000, maka ini akan menjadi 34.000 yang tadinya semula 17.000 akan menjadi 34.000. Nah, ini adalah codingan triggernya. Ini penjelasannya, di mana update salad buah ini digunakan untuk kita akan mengupdate salad buahnya. Kemudian set harga menu total ini, data pada harga salad buah akan kita update, kemudian dikurangi dengan total pada tabel pembelian. Oke. Ini adalah interface tampilan awal login dari penjualan salad buah. Di sini kita masukkan passwordnya. Jika kita masukkan salah, maka akan muncul perintah ini. Oke, kita masukkan saja. Nah, ini adalah tampilan awal dari website salad buah Xiaomi. Di sini kita bisa melihat data karyawannya. Nah, ini adalah data karyawan dari salad buah Xiaomi. Kemudian kita bisa juga melihat pelanggan yang mudah membeli, atau bisa juga merekap datanya. Di sini kita bisa menambahkan pelanggannya lagi. Ini misal Siti, kemudian nomor teleponnya. Nah, datanya udah tertambah. Kemudian kita tambahkan lagi. Madu. Nama pelanggannya Lita, nomor teleponnya. Nah, udah tertambah lagi. Ini kita juga bisa menghapus pelanggan jika ada kesalahannya. Nah, udah kehapus. Kemudian kita ke daftar salad buah Xiaomi. Ini adalah datanya. Kita bisa menambahkan data dari salad buahnya. Kita misal menambahkan 001, jenisnya 200, toppingnya keju, harganya 9. Ini 400 saja, harganya 17. Ya, nah, udah kita tambah kode salad dengan 101, udah tambah. Kita juga bisa menghapusnya. Misal kita akan menghapus kode dengan 203. Misal ada kekeliruan datanya. Nah, kode salad dengan 203 tadi udah kehapus. Misal kita juga bisa mengedit ini menjadi rasanya mix. Yang tadinya keju berubah menjadi mix. Nah, udah keubah. Oke, langsung saja kita ke pembelian. Kita lihat dulu daftarnya. Misal 101 ini harganya 17.000. Oke, kode pembeliannya 1. Kita akan beli 4, harganya tadi 17. Kodenya misal 1, kode saladnya 101. Nah, pada tanggal 22 Januari 2021, ini adalah catatan transaksinya. Kode pembelian 1 membeli 4 dengan harga 17.000. Kemudian ini akan dikalikan jumlah barang dengan harga menjadi 68.000. Total
harga yang akan salad buah tadi yang akan dibeli dengan kode pelanggan 01 dan kode salad buah 101. Oke, itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.